Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Nah, kita nanti akan menguraikan urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Masih ingat kan? Teks non-fiksi itu berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Nah, kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks non-fiksi. Adapun cara untuk mengidentifikasi teks non-fiksi diantaranya yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mencatat peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Nah, bagaimana cara kita untuk mencatat peristiwa penting dalam teks non-fiksi? Adapun cara mencatat peristiwa penting pada teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah teks yang terkait dengan peristiwa yang ingin diketahui. Jadi yang pertama yaitu adalah kita mencari teks tentang peristiwa yang ingin kita ketahui. Misal kita menginginkan informasi terkait dengan daur air, berarti kita cari dulu teks yang terkait dengan daur air tersebut, biar kita nanti mendapatkan informasi yang memang ingin kita inginkan. Berikutnya, langkah berikutnya yaitu adalah bacalah teks tersebut dengan teliti dari awal hingga akhir teks. Iya, betul sekali nak. Dengan cara membaca intensif dari teks non-fiksi yang sudah kita tentukan. Cara selanjutnya atau langkah berikutnya yaitu adalah dalam proses membaca, cermatilah pokok-pokok informasi yang dapat menjelaskan teks tersebut. Selanjutnya, catatlah informasi tersebut dalam bentuk poin-poin, peta pikiran, atau diagram. Langkah terakhir, tuliskan peristiwa-peristiwa yang telah kamu temukan dengan bahasamu sendiri sesuai dengan urutan dalam teks. Nah, mudah kan cara mencatat peristiwa penting dalam teks non-fiksi? Selanjutnya, cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Anak-anakku semua, urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dapat diketahui dengan cara membaca teks secara berurut dari awal hingga akhir teks. Jika membacanya tidak berurutan, kemungkinan ada informasi yang terlewat atau dapat juga membuat kita salah memahami isi teks itu sendiri. Adapun cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Yang kedua, temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Langkah yang terakhir atau yang ketiga, tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi urutan peristiwa pada teks non-fiksi. Selanjutnya, ini langkah terakhir dalam menguraikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi yaitu adalah membuat peta pikiran. Hasil catatan peristiwa dalam teks non-fiksi dapat dipetakan dengan membuat peta pikiran. Isi teks akan lebih mudah diingat dalam bentuk peta pikiran nak. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Nah, jadi kita buat peta pikiran ini agar apa? Agar kita bisa menguraikan urutan peristiwa dengan mudah. Nah, bagaimana langkah membuat peta pikiran? Yang pertama, tulislah satu tema atau judul teks pada bagian tengah kertas. Ditulis dulu nak temanya atau judulnya. Misal tadi kan mengenai daur air. Tulis dulu saja di bagian tengah kertas daur air. Lalu kita hias.
dengan katakanlah dengan awan, ada background awannya dan lain sebagainya. Setelah itu nak, buatlah cabang dari tema tersebut terlebih dahulu. Dibuat cabangnya. Daur air ini meliputi apa saja ya, kita buat cabangnya. Lalu setiap cabang pada peta pikiran haruslah dituliskan dalam satu kata atau frasa saja. Sesimpel mungkin nak. Frasa itu apa? Frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih. Jadi nggak sampai jadi kalimat. Semacam itu, paling mentoknya nanti satu kalimat saja. Tapi di sini diusahakan kata atau frasa. Nah, karena kenapa Ustadz kok simpel sekali di sini peta pikiran? Iya, karena di sini menuangkan peta pikiran itu pokok-pokoknya saja, sehingga fungsinya nanti kita bisa menjelaskan secara lisan dari peta pikiran yang telah kita buat. Gampang kan membuat peta pikiran? Nah, sekarang Ustadz akan memberikan gambaran contoh-contoh dari peta pikiran. Contoh peta pikiran. Nah, seperti ini nak. Judulnya manfaat konservasi alam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cabang. Yang pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, dan sampai di poin ke-6. Ini contoh peta pikiran. Contoh yang lain. Nah, ini lebih berwarna, lebih dekoratif. Di sini temanya yaitu adalah pandemi COVID-19. Dari pandemi COVID-19 itu ada beberapa yang terkait dengan tema tersebut. Yang pertama, pencegahan. Terus dampaknya, gejalanya, kebijakan pemerintah, apa itu pandemi, apa itu COVID-19. Nah, dari sini akhirnya kita paham apa itu pandemi COVID-19 dari yang dituangkan dalam peta pikiran. Kita bisa menjelaskan poin demi poin atau cabang demi cabang dari peta pikiran tersebut. Mudah kan nak? Cara kita untuk bisa menguraikan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, demikian video dari Ustadz Muji. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, semangat ibadahnya. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.